Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Patria Ramadan, asal Lombok. Saya dari Hafilah 7 Siti Badriah, dan kali ini saya akan menjelaskan buku tentang Iblis Menggugat Tuhan. Suatu ketika ada pendeta bernama Buhairah. Ia mendatangi seorang yang tengah menangis di pinggir sungai. Ia mendekati sosok itu dan bertanya soal apa yang membuat dia menangis. Seketika sosok itu menghentikan tangisnya dan menatap Buhairah penuh makna. Sesaat kemudian, sosok itu bercerita, dahulu ada kerajaan yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun ia dikelilingi oleh musuh-musuh di istana. Mereka tidak nampak. Musuh-musuh itu memiliki banyak rupa, sulit untuk diidentifikasi sebagai musuh. Sampai suatu ketika, putra mahkota kecintaan sang raja memiliki ide mengungkapkan musuh di sekelilingnya. Ia berencana melakukan kejahatan makar. Putra mahkota secara terbuka akan melakukan makar terhadap raja. Tentu saja raja menolak, tetapi karena putra mahkota mendesak, mau tak mau sang raja mengizinkan skenario itu. Setelah skenario itu berjalan, raja kemudian menangkap dan memenjarakan putra mahkota. 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pun berlalu, musuh-musuh raja belum juga menampakkan wajah aslinya. Sampai suatu ketika, dalam pertemuan yang sangat rahasia, raja dan putra mahkota bertemu membicarakan sesuatu yang sangat penting. Sang putra memohon sesuatu kepada ayahnya. Ia meminta agar dirinya segera dihukum mati atas tindakannya yang melakukan makar. Raja pun kaget dan tentu saja ide konyol anaknya tersebut. Tapi lagi-lagi putra mahkota terus membujuk dan memaksa sang raja hingga dengan rasa sedih. Raja mengabulkan permohonan putra mahkota. Keesokan harinya diumumkan eksekusi mati untuk putra mahkota di depan masyarakat umum. Hukuman itu akan dilaksanakan 7 hari kemudian. Dan benar saja malam harinya hingga hari ke-6 musuh-musuh sang raja silih berganti mendatangi putra mahkota di penjara untuk melakukan pemberontakan terhadap raja. Hingga hari ke-7, sebelum putra mahkota dieksekusi, ia memberikan catatan lengkap mengenai siapa-siapa saja musuh sang raja, beserta bukti kejahatan mereka. Dan begitulah akhir hidup dari mahkota yang menerima hukuman dari ayahnya sendiri. Menyudahi cerita tersebut, sosok itu kembali terisak menangis. Buhairah masih terdiam dan tidak mengerti dengan apa yang menimpa orang itu. Dalam kebingungannya, Buhairah kembali bertanya, "Lalu apa yang membuatmu bersedih?" Mendengar pernyataan Buhairah, sosok itu seketika berubah ke wujud aslinya. Tangisnya kini berubah menjadi tangis darah. Dia menjawab Buhairah dengan berteriak, "Mereka bilang Adam berdosa karena hasutanku. Lalu kalian pikir atas hasutanku siapa aku melakukan dosa? Tidak ada ruang yang luput dari kekuasaan. Adakah sesuatu di dalam raya ini yang terjadi yang luput dari kuasanya? Maka jelas kalau aku bukanlah Tuhan bagi keinginanku sendiri. Aku sebenarnya melakukan apa yang dia perintahkan. Aku menyembah Tuhan 700.000 tahun lamanya. Tiada tempat di langit dan bumi di mana aku menyembahnya. Setiap hari aku berkata padanya, aku anak keturunan Adam, berpaling menolakmu, tetapi engkau selalu bermurah hati kepada mereka. Sedangkan aku mencintai dan memuja dengan pemujaan yang benar. Kau buat aku menjadi buruk rupa dan hina. Dan harus kalian tahu, aku tidak ingin bersujud pada Adam dengan satu alasan yang benar, karena aku tidak mencintai dan sujud selain denganmu. Buku ini berbentuk novel filosofi berisi dialog antara iblis, seorang pendeta, Buhairah, dan tokoh lain. Pokok gugatan iblis, ia telah beribadah kepada Tuhan puluhan ribu tahun, namun dihukum karena menolak bersujud kepada Adam. Yang kedua, ia mempertanyakan, jika Tuhan Maha Kuasa dan mengetahui segalanya, apakah pilihan makhluk benar-benar bebas? Dan yang ketiga, bagaimana mungkin Tuhan menghukum sesuatu yang sudah ditentukan? Tema besar yang dibahas adalah yang pertama, kehendak bebas melawan takdir Tuhan. Yang kedua, keadilan dan rahmat Tuhan. Yang ketiga, makna dan penyembahan. Dan yang terakhir adalah batas akal manusia dalam memahami Tuhan. Konflik utama dari buku tersebut yaitu iblis menolak sujud karena menganggap dirinya tetap setia langsung kepada Tuhan, bukan melalui ciptaan yaitu Adam. Dan yang kedua, Buhairah menegaskan bahwa penolakan itu adalah bentuk kesombongan, bukan kesetiaan.
Klimaks dan penutup dari buku tersebut adalah dialog tidak memberikan jawaban final, tetapi menegaskan bahwa akal manusia terbatas. Dan yang kedua adalah pembaca diajak merenung. Iman dan kerendahan hati lebih penting daripada mengandalkan logika semata dalam memahami kehendak Tuhan. Pesan moral utama dari buku tersebut yaitu yang pertama, akal manusia terbatas. Tidak semua hal tentang Tuhan bisa dijangkau logika. Ada wilayah yang hanya bisa dipahami dengan iman. Yang kedua adalah bahaya kesombongan. Klaim iblis bahwa ia lebih tahu daripada Tuhan menunjukkan bahwa kesombongan bisa menjerumuskan meski seseorang merasa sangat taat. Yang ketiga, makna ketaatan sejati. Taat bukan hanya patuh pada perintah yang masuk akal menurut kita, tapi menerima kehendak Tuhan secara utuh. Yang keempat adalah kebebasan dan tanggung jawab. Kehendak bebas adalah anugerah, tapi kebebasan selalu diiringi tanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Manusia dan makhluk lain perlu rendah hati menyadari posisinya sebagai ciptaan, bukan menempatkan diri seolah bisa menggugat sang pencipta. Kelebihan dari buku yang saya baca adalah yang pertama menggugah pikiran, yang kedua gaya dialog filosofi, yang ketiga berani dan provokatif, yang keempat relevan lintas zaman, dan yang terakhir adalah mendorong sikap kritis. Kekurangannya yaitu kontroversial, yang kedua adalah bahasa dan konsep cukup berat, yang ketiga tanpa jawaban final, yang keempat potensi salah tafsir, dan yang terakhir adalah alur narasi kurang kuat. Alasan saya memilih buku ini karena yang pertama adalah tema yang unik. Jarang ada novel yang berani membahas relasi antara Tuhan, iblis, kehendak bebas, dan keadilan ilahi dalam bentuk dialog filosofis. Yang kedua, mengasah pemikiran kritis. Yang ketiga, kaya dengan nilai filsafat dan teologi. Yang keempat, relevansi universal. Dan yang terakhir adalah mendorong refleksi pribadi. Jadi alasan saya memilih buku ini bisa diringkas dengan alasan karena temanya yang mendalam, menantang akal, dan memberi ruang untuk refleksi iman sekaligus pemikiran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.